Selamat datang di podcast pengembangan organisasi. Peringatan, harap dibaca sebelum menonton. Narasumber pada podcast ini telah menyetujui agar hasil rekaman video ini diunggah di YouTube dan telah memberikan izin untuk didaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Narasumber telah menandatangani surat pernyataan. Kami selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, juga berkomitmen untuk berpakaian yang rapi, bertutur kata yang sopan, serta menjaga nama baik Fakultas Ekonomi UNJ, narasumber, dan instansi tempat narasumber bekerja. Terakhir, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran, serta memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal-hal yang dirasa kurang berkenan di dalam video podcast ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, saya Ade Kurniawan dengan teman saya Brenda Aurelia Farisal akan menjadi host terkait dengan perubahan di dalam pengembangan organisasi. Di sini kami sudah dengan narasumber kami, boleh diperkenalkan dulu? Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Bahri. Saya selaku Kepala Cabang Area Jakarta untuk mengelola kursus bahasa Inggris Modern English. Oke, kalau begitu kami izin langsung memulai podcastnya, Pak. Untuk pertanyaan pertama nih, gimana sih bisnis yang dijalankan oleh Pak Kafa ini, kayak latar belakangnya gitu? Oke. First of all, saya selaku sebagai Kepala Cabang, saya menjelaskan terkait Golden English ya. Jadi sebelumnya untuk latar belakang Golden English itu sendiri, itu adalah sebuah lembaga kursus bahasa Inggris itu yang didirikan pada tahun 2013. Nah, untuk didirikan di tahun 2013 itu didirikan oleh seorang yang bernama Aldo Enardi Nandel. Nah, dia bertepatan berlokasi di Bekasi, dimulai dari tempat kecil sampai sekarang berkembang besar sampai saat ini. Nah, total itu kita ada keseluruhan itu ada 10 cabang. Nah, salah satunya untuk area Jakarta sendiri itu kita ada cabang Kebonjeruk, ada cabang Sudirman, cabang Kalimalang, cabang Tebet, dan juga cabang Pasar-Minggu. Untuk area Bekasi kita ada cabang Sumarkon Bekasi, ada cabang Jatibening, ada cabang Cikarang. Nah, kalau misalnya untuk Tangerang kita ada cabang Serpong, dan untuk cabang yang terakhir itu ada cabang Bandung, itu berlokasi di Lengkong atau di Malang. Cukup banyak juga ya, Pak. Iya. Nah, selanjutnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Kafa sebagai kepala cabang dalam mengelola perubahan dalam Golden English ini? Misalnya dalam memperbarui kurikulum atau memperkenalkan teknologi pembelajaran yang baru, itu bagaimana sih caranya Golden English menangani hal tersebut? Oke, sebenarnya untuk tantangan terbesar kita sebetulnya ada di fit market ya. Karena kan untuk lembaga kursus ini memang untuk marketnya itu kan berbeda-beda, mulai dari anak-anak, remaja, atau bahkan dewasa. Nah, untuk setiap market dana itu tentu kebutuhannya berbeda-beda. Untuk teknologi itu dengan tahun yang sekarang ini sangat membantu kita dalam mengelola pengembangan atau bahkan perubahan. Gitu. Nah, kurikulum juga kita sudah desain sendiri, jadi memang kita ada tim research and development itu sendiri. Jadi memang untuk kurikulum memang didesain disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Dan juga untuk pengembangan pelayanan itu tentu bisa memberikan dampak yang sangat signifikan. Menurut Pak Kafa sendiri, gimana sih caranya Pak Kafa dalam melibatkan instruktur dan staf di dalam proses perubahan? Misalnya ada nggak sih strategi komunikasi khusus buat memastikan semua orang memahami tujuan dari perubahan tersebut? Betul, tentu. Untuk perubahan itu sendiri, kita kan memang untuk staf itu kan memang dari terlibat untuk memberikan pelayanan ya. Jadi memang kita memaksimalkan training di awal agar apa yang diberikan informasinya kepada customer itu sudah jelas, sesuai SOP, dan juga sesuai dengan kebutuhan customer. Bagaimana sih lembaga Golden English ini memastikan bahwa
perubahan yang sudah diterapkan itu seperti misalnya metode pengajaran baru atau sistem manajemen kursus itu bisa bertahan lama dalam jangka panjang. Terus apakah di Golden English ini ada mekanisme evaluasi pasca implementasi untuk perubahan-perubahan tersebut? Oke, itu untuk pasca implementasi itu pasti ada ya. Jadi memang kita ada sistem sendiri. Jadi untuk sebelum diimplementasikan itu kan akan di testing atau pasca implementasi seperti itu ya. Itu gunanya itu agar informasi itu disosialisasikan secara merata ke seluruh staf atau bahkan manajemen. Dan itu biar nanti untuk disampaikan ke customer itu juga sama seperti itu. Oke. Ini kan Golden English ini udah dari 2013 ya? Iya, betul. Udah cukup lama tuh, dari 2013 sampai 2024. Pernah nggak sih terjadi kegagalan di dalam mengelola perubahan di lembaga ini? Khususnya waktu masa kepemimpinan Pak Kava ya? Kayak pelajaran apa sih yang bisa diambil dari pengalaman tersebut? Oke, sebetulnya untuk kegagalan itu memang pasti ada ya di setiap manusia tuh, bahkan lembaga-lembaga lainnya gitu ya. Namun untuk saya sebagai kepala cabang ini itu kan baru berjalan 2 bulan ya, jadi masih baru. Jadi memang kegagalan-kegagalan itu masih dirasa masih cukup minim lah ya. Nah, biasanya untuk kegagalan-kegagalan itu kita bisa evaluasi. Jadi memang kita rembukan bersama dengan staff, admin, teachers, atau bahkan karyawan-karyawan lainnya agar kegagalan itu bisa diminimalisasikan untuk depannya. Oke. Boleh di-share mungkin satu contohnya, Pak? Contoh nyatanya gitu. Kegagalan itu mungkin misalkan kita ini ya, apa namanya, salah dalam pengambilan keputusan atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh customer gitu ya. Jadi misalkan customer mintanya kebutuhan A, tapi kita malah memberikan yang lain, itu kan maksudnya adalah kesalahan ya, bisa kita perbaiki sih. Miskomunikasi aja mungkin. Oh ya. Apakah lembaga Golden English ini memiliki karakteristik sebagai sistem yang terhubung longgar atau loosely coupled system? Jika iya, bagaimana interaksi antara cabang atau departemen seperti administrasi dan pengajaran itu diatur? Oke, jadi untuk sistemnya itu kita memang sudah berdasarkan sesuai dengan SOP yang dibuat di awal ya. Jadi memang kita sudah punya SOP, standar operasional perusahaan, dan di mana itu memang setiap cabang, departemen, pengajaran atau bahkan staff wajib mengikuti SOP yang ada. Dengan adanya SOP ini dan juga sistem yang jelas, tentu pekerjaan akan lebih mudah dan juga nanti akan lebih efektif. Gimana sih cara Pak Kava mengidentifikasi area di mana interdependensi antara cabang atau departemen perlu diperkuat tanpa mengurangi fleksibilitas yang ada gitu, Pak? Oke, kebetulan untuk setiap area kita memiliki kepala cabang yang berbeda ya. Untuk area kepala cabang sendiri, kepala cabang Jakarta itu ada saya, kepala administrasi ada Bapak Rafli, dan kepala cabang Tangerang atau Bandung itu ada Bapak Rocky. Itu biasanya kita sering sharing gitu ya, terus ada yang rapat bulanan. Nah itu gunanya untuk kita bisa kasih input atau output gitu ya terkait dengan cabang yang kita sedang handle. Jadi memang ada masukan, misalkan apa nih yang perlu kita improve untuk area cabang kita sendiri gitu. Terus kita bisa melihat nih bagaimana untuk cabang lainnya itu bisa lebih baik dalam hal layanannya, terus juga penjualannya atau bahkan fasilitas yang ada. Gitu. Kita sama-sama bekerja sama gitu ya. Oke, baik Pak. Dalam konteks di Golden English ini, bagaimana sih perubahan-perubahan itu diterapkan pada bagian-bagian yang mungkin tidak memiliki keterkaitan erat, seperti misalnya pengajar dan administrasi kan jenis pekerjaannya tuh beda ya. Nah, bagaimana sih Pak Kava memastikan konsistensi dalam perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh organisasi? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk perubahan itu yang kami lakukan itu ada dasar kesepakatan dari pihak manajemen.
dengan adanya teachers, terus juga admin cabang, staff-staff yang ada itu sebetulnya saling terhubung. Walaupun memang mereka pekerjaannya berbeda ya. Yang teacher itu mengajar bahasa Inggris, terus admin itu adalah mengelola cabang atau bahkan penjualan, dan juga staff-staff lainnya seperti OB itu membersihkan dan juga merapikan suatu cabang. Dan memang kita sebetulnya ada grup untuk koordinasi antar sesama staff. Jadi memang ada keterkaitannya untuk teachers, staff dan juga yang lainnya itu bisa satu tujuan. Gimana sih cara peranan dari kepemimpinan Pak Kava di dalam mengolah sistem desentralisasi ini? Apakah pendekatan yang digunakan itu berbeda Pak dengan lembaga yang lebih terpusat gitu? Sebetulnya untuk pendekatan itu hampir sama ya. Jadi memang setiap cabang itu kita adakan namanya PIC atau Person in Charge. Jadi yang penanggung jawabnya setiap cabang, kita saling terkoneksi antara PIC cabang A, cabang B atau bahkan cabang C gitu ya. Jadi memang kalau misalkan ada masukan, ada kendala, itu kita bisa ketahui melalui PIC tersebut. Dengan adanya PIC kita juga bisa lebih gampang untuk mengontrol gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masukan, misalkan masukannya itu masukan dari customer gitu, misalkan terkait pelayanan yang akan lebih baik lagi, kritik dan saran itu bisa langsung ke kita. Baik. Selanjutnya itu bagaimana sih teknologi yang sudah berkembang saat ini seperti platform pembelajaran online atau sistem manajemen kursus dapat mendukung perubahan dalam lingkungan yang terdesentralisasi di Golden English ini? Oke, sebetulnya untuk platform online itu sebenarnya sangat penting sekali ya. Jadi memang untuk di Golden English itu sendiri kita untuk cabang-cabang yang ada gitu ya, itu lebih banyak dari terfokus untuk kursus offline atau tatap muka. Nah kita juga sebetulnya menyediakan kursus online, gunanya itu untuk mencakup wilayah-wilayah memang tidak ada cabangnya. Misalkan untuk cabang Kalimalang ini hanya di sekitar daerah Kalimalang gitu. Begitupun untuk cabang Jatibening atau bahkan di Tebet dan lain-lain. Untuk kursus online ini atau platform online ini sebetulnya sangat membantu sekali. Nah itu biasanya kalau misalkan ada customer yang dia mau kursus tapi terkendala di tempat yang jauh atau mungkin waktu yang tidak sesuai, itu dia bisa ngambil kelas online. Nah itu untuk kelas online juga bisa dijangkau untuk seluruh Indonesia sebetulnya, dan itu benar-benar sangat membantu sekali. Nah, baik. Jadi lebih fleksibel berarti ya. Betul, ini juga lebih fleksibel. Menurut Pak Kava sendiri, seberapa efektif sih lembaga Golden English ini di dalam mencapai tujuan strategisnya? Kayak strateginya dalam meningkatkan jumlah siswa atau kualitas pengajaran, apakah sudah cocok dan lain sebagainya? Sama masih ada nggak sih area yang sekiranya masih diperlukan perbaikan gitu Pak? Untuk perbaikan kedepannya tentu kita masih ada ya, karena memang sejadinya setiap zaman itu nggak disempurnakan seperti manusia sih ya. Jadi memang beberapa area perlu ada perbaikan, baik di pelayanan, terus juga customer relationship management. Jadi hubungan antara kita sebagai karyawan staff ke customer itu sangat diperlukan, karena kenyamanan itu menjadi tugas utama kita ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Dan juga untuk kualitas pengajaran sebagai teacher yang mengajar di kelas itu juga harus tetap dipantau dan juga dievaluasi. Selanjutnya, bagaimana sih struktur organisasinya Golden English saat ini itu baik di cabang maupun di pusatnya mendukung atau menghambat kinerja dari Golden English ini? Apakah perubahan dalam struktur ini pernah dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dari keorganisasian dari Golden English ini? Oke, jadi untuk struktur organisasi sebetulnya untuk tahun ini kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Karena ada perubahan di bagian tentunya ada penambahan di setiap area itu ada kepala cabang yang dimana itu bisa lebih mengontrol lapangannya dengan secara langsung gitu ya. Jadi ada penanggung jawabnya juga, dan juga untuk
setiap cabangnya kita fokuskan terkait penjualannya, terus juga kualitas pelayanannya, dan juga pengajarannya. Oke, baik. Gimana sih cara Pak Kava dalam menilai kinerja tim atau divisi yang bekerja lebih otonom di cabang? Apakah pendekatan manajemen yang diterapkan ini sudah cukup mendukung di dalam kolaborasi antar bagian yang otonom, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Oke, untuk pendekatan manajemen atau kinerja tim, kalau dari saya itu saya lebih baik pendekatannya secara langsung atau koordinasi lapangan secara langsung ke tiap-tiap cabang. Jadi memang untuk setiap minggunya atau setiap bulannya ada wawancara visit gitu ya, ada visit ke masing-masing cabang. Gunanya itu dia bisa mengontrol langsung kinerja karyawannya gitu ya. Nah, karena semua pertanyaan sudah terjawab, kalau gitu kami izin mengakhiri podcast ini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Kava waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Kalau gitu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga kursus Golden English ini awalnya dihubungi oleh anggota kelompok kami yaitu Putri Tata Nadia untuk dimintai kesediaannya untuk diwawancarai secara offline. Awalnya kegiatan wawancara ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober yaitu pada hari Jumat pada pukul 2 siang. Tapi karena ada agenda meeting bulanan dari lembaga Golden English, pertemuan ini tadinya ingin digeser menjadi hari Senin. Tetapi kelompok kami merasa jika dilaksanakan pada hari Senin, waktunya akan sangatlah mepet. Dikarenakan kami perlu mengedit videonya dan kemudian membuat makalah dan PPT berdasarkan pada hasil video tersebut. Akhirnya kami pun menemukan jalan tengahnya yaitu pada tanggal 17 Oktober atau pada hari Kamis pada pukul 10 pagi. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan di Golden English cabang Kalimalang. Wawancara langsung dengan Kepala Cabang Area Jakarta yaitu dengan Bapak Muhammad Kava El Bahri. Teknik syuting dari video ini adalah dengan menggunakan dua buah handphone sehingga hasil video dapat memiliki dua angle gambar yang berbeda. Dan di sini kami juga menggunakan dua buah tripod agar hasil videonya menjadi lebih stabil. Untuk catatan pertanyaannya kami menggunakan dua buah handphone dan salah satu handphone kami jadikan sebagai mikrofon, tetapi tidak pada handphone yang satunya karena terdapat kendala saat ingin digunakan sebagai mikrofon. Kemudian dimulailah sesi wawancara atau podcast ini. Proses wawancara tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Kami menemukan beberapa kendala seperti adanya pesawat yang lewat sehingga mengganggu audio kami, host lupa dengan judulnya, sedikit blank dari narasumber, dan yang paling parah adalah ketika selesai pembuatan video, ternyata kami hanya melakukan wawancara selama 11 menit, sehingga kelompok kami terpaksa untuk mengulang wawancara sekali lagi. Setelah selesai wawancara, kami sempat berbincang-bincang terlebih dahulu terkait dengan lembaga kursus Golden English ini, karena ada beberapa hal yang menarik perhatian kami, misalnya seperti kampung Inggris, program magang, dan beberapa hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Di sini dengan teman saya Brenda Aurelia. Apa sih lu? Ade, gue suruh. Terus gimana nih 11 menit dong? Minimal 20 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan dan di sebelah saya ada Brenda Aurelia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjadi host dari
Dengan adanya SOP ini dan juga sistem yang jelas, tentu pekerjaan akan lebih mudah dan juga nanti akan lebih efektif ke depannya. Apakah ada pendekatan manajemen yang diterapkan untuk mendukung kolaborasi antar bagian yang otonom ini, Pak? Oke, sebetulnya untuk pendekatan sebagai